warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai kajian ini, saya mau tanya gimana kabar-kabar ibu-ibu sekalian. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan kita, menjaga kita dimanapun kita berada. Bukan sekedar kita ada di majelis ta'lim aja, akan tetapi kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di sini dan dimanapun kita berada. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ini berharap besar, ya, ngebersih-bersihin hati kita, belajar majelis kesana kesini, berharap besar. Apa sih? Berharap biar Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita nanti Nabi Muhammad jemput kita di kuburan. Amin. Karena nggak ada dambaan para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala kecuali terselamatkan di alam kuburnya. Bahkan para aulia sekalipun. Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang kita pelajarin selama ini bersama dengan Ustazah Nabila, Imam Haddad bilang di dalam salah satu kitabnya, tidak ada satu dambaan cita-cita apapun dalam hidup saya kecuali saya berharap kelak di hari akhir saya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu aulia kita, begitu wali-wali kita yang masih nih kayaknya kalau kita lihat, udahlah kalau wali mah tingkatannya beda. Pasti deh sama Nabi Muhammad nggak bakalan. Segitunya masih minta sama Allah, masih berharap sama Allah untuk bergabung bersama Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan kita, hamba-hamba yang di bawahnya para wali-walinya Allah. Di bawah wali itu ada solihin, masih ada orang-orang soleh, masih ada orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kita ini udah di paling bawah banget, udah paling bawah yang mau naik ke atas ini masih susah. Karena ada apa? Karena mungkin di hati kita terdapat penyakit-penyakit hati yang membuat kita jauh. Ya, yang udah kita pelajarin kemarin-kemarin, ada hasad. Hasad nih, hasud yang sekarang kita bilang julid. Ya. Kerjaannya hasud sama orang, kerjaannya ngiri aja sama orang. Saya iri banget ngelihat dia. Saya sering kecewa sama orang meletakkan segala harapannya pada manusia, gitu ya. Sering meletakkan harapannya kepada manusia sehingga dalam hidupnya hanya bertemu dengan apa? Dengan kecewa. Kecewa lagi. Karena kenapa? Karena harapannya diletakkan kepada manusia. Lalu bagaimana Ustazah biar harapan kita tidak mengecewakan? Letakkan seluruh harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen anak saya jadi ustazah, saya pengen anak saya punya pondok, saya pengen anak cucu mantu saya sukses dunia akhirat, tapi berharapnya sama atasannya anak-anak kita. Kerja. Misal anak kita ada yang kerja di satu perkantoran. Nah, mama tuh pengen banget kamu nih sukses. Ya. Mama nih berharap loh sama kamu. Kamu jangan sia-siain harapan mama ya. Kenapa? Sepenuhnya kita serahkan kepada anak kita, yang mana anak kita menyerahkan kepada atasannya. Ya mah terserah nanti si bos gimana. Semuanya diletakkan kepada manusia. Sehingga apa? Dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kecewa. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang apa? Sengaja Allah tuh ngirimin rasa kecewa kepada hamba-hambanya. Untuk apa? Untuk mengenalkan kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya dengan tanpa syarat,
syarat, tapi mengapa kalian mencintainya dengan syarat? Kalau kita lagi kesannya kayak, aduh, kok kayaknya suami saya, kayaknya orang tua saya, kayaknya kakak saya, kayaknya siapa keluarga saya kurang ya sayang sama saya nih. Saya kurang apa ya sama mereka? Gitu. Jangan membayangkan betapa kurangnya cinta. Ya, saya harus begini biar dia bersifat lebih sayang sama saya. Seluruh manusia sebagian besar bisa dipastikan mencintai seseorang dengan syarat. Saya cinta ya sama kamu, saya sayang sama kamu kalau kamu nggak begini. Ya apa enggak? Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala apa mencintai kita dengan syarat? Enggak. Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak mencintai para hamba-hambanya dengan syarat. Bahkan rizki mereka sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih, mau yang Islam bukan Islam, mau mukmin atau bukan mukmin, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki buat mereka. Yang enggak mukmin kita suka ngeliat, ya Allah itu orang enggak Islam tapi kaya jaya banget hidupnya. Kenapa ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dunianya itu menjadi surganya mereka. Nggak apa-apa, diulurin terus sama Allah, terus usaha ini berhasil, usaha itu berhasil, diulurin terus, dikasih terus dunia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasakan dunianya dia ini menjadi surganya dia. Makanya dikatakan orang mukmin itu dunianya seperti apa? Seperti penjaranya. Tapi kalau orang bukan mukmin, dunia seperti surganya. Tapi kita berharap besar di akhirat kita menjadi surganya kita. Kalau Allah tanya kita, malaikat bawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dia nih udah bisa belum masuk ke dalam surga? Coba ditanyain, dia pernah hasut apa enggak sama orang? Dia pernah iri apa enggak sama orang? Dia pernah ghibah enggak? Dia pernah namimah enggak? Dikorek-korek terus, dicari-cari terus, mulut kita nggak bisa ngomong. Ya, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mulut kita nggak bisa ngomong. Semua yang bersaksi nih organ tubuh kita, semua yang ngomong, hati kita yang ngomong, oh iya nih dia waktu itu di dalam hati pernah ngejelekin ini. Nas'alullah salamah al-afiyah. Insyaallah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang salim, hati yang selamat, bersih daripada hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun hal yang kita harapkan kepada Allah kemudian Allah mengecewakan kita. Pun di dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ana indal munkasirah qulubihim min ajli. Saya itu di sisi mereka, di sisi hati-hati mereka yang hati mereka ini hancur karena saya, yang mungkin kecewa karena saya. Bukan artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecewakan kita, enggak. Akan tetapi dari saking apa, kata Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya, kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebagian besar manusia udah berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka masih merasakan kecewa. Segitunya. Kenapa? Karena kadang kita nih yang termasuk daripada omongan Abdullah Al-Haddad, kita udah berdoa, ya Allah saya nih udah dari kecil doa pengen haji, sampai sekarang gak haji-haji. Saya pengen anak saya pengen punya pondok, sampai sekarang gak punya pondok. Itu udah doa sama Allah. Tapi belum terjadi di mata kita. Kalau saya haji, anak saya punya pondok, anak saya jadi ustazah, anak saya pengajar di beberapa universitas misalnya, belum terjadi walaupun doa kita dari lama. Kemudian kita kecewa. Akan tetapi apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana indal munkasirah qulubihim min ajli. Saya ada di sisi hati-hati mereka yang mereka ngerasa kecewa tuh sama saya, udah berdoa sama saya. Min ajli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gara-gara saya nih, saya ada di sisi mereka. Dengan apa? Dikatakan di satu kitab, kalau kalian merasakan doanya tidak diijabah, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan di akhirat tuh nanti ada bangunan-bangunan besar yang mana sampai kita tuh terbingung-bingung, terheran-heran, ini dari mana? Ini dari amalan saya yang mana? Ya. Kemudian nanti ada malaikat yang berseru, ini daripada doa-doamu yang telah engkau sabar-sabarkan, yang engkau harap-harapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya di sini. Di sini nih Allah Subhanahu wa taala gantiin doamu yang enggak. Kayaknya kamu sabar banget minta tapi enggak dikasih-kasih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Enggak dikasih di dunia, dikasih di akhirat. Begitulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk daripada orang-orang yang berkedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yang dekat sama Nabi Muhammad, yang bisa masukin Allah dan Nabi di hati kita. Kalau kita suka ngerasa sumpah, kita suka ngerasa, ya Allah, kayaknya nih hati saya nggak tenang. Kenapa hidup saya nggak pernah tenang, ya Allah? Coba kita tanyain sama hati kita, kemana Allah sama Rasulnya di hati kita. Terkadang kita suka ngerasa saya lelah, saya capek, saya nggak sanggup sama kebrutalan dunia ini. Utang di sini ada, di sana ada, masalah di rumah ada, sama mertua ada, di mana ada, mantu ada aja perkaranya, gitu ya. Misal, ini kemana? Kalau kita tidak melibatkan Allah dalam hidup kita, maka hidup kita akan sempit. Tidak ada sesuatu perkara yang sempit kecuali ketika kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu kita akan menjadi luas. Ketika ujian menyapa kita di dunia ini, letakkanlah ujian-ujian kita di lautan kasih-Nya. Ketika masalah-masalah menghampiri kita, letakkanlah tangisan kita dalam lautan sujud rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberikan jalan. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan. InsyaAllah kita doa nih sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keberkahan burdah ini Allah kasih kemudahan buat kita, Allah luaskan hati kita, Allah berikan kita rezeki yang halal, Allah kabulkan segenap hajat dan niat-niat kita. Al-Fatihah. Wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sir asraril Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.